Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bismillah. Bismillah. Habbi adullah bin abi hadat Allah min syafi. Bismillah jami syai. Syaulan alamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum memulai pelajaran, kita baca doa niat ta'allum bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wal-hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalati al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Was-sa'yu al-mashkur. Sampai sini ya. Was-sa'yu al-mashkur huwa al-amalu al-maqbulu al-mustawjibu sahibuhu al-madha was-sanaa was-thawab al-'azim. Was-sa'yu utawi amal. Was-sa'yu utawi amal al-mashkuru kang den trima. Wal amalu utawi amal al-mashkuru kang den trima. Ya was-sa'yu al-mashkur. Al-amalu iku amal. Al-amalu iku amal. Al-maqbulu kang den terima. Al-amalu iku amal al-maqbulu kang den trima. Al-mustaujibu kang ngahaki sahibuhu sapa kang nglakoni amal. Sahibu sapa kang anduweni atau kang nglakoni amal ngahaki al-madha ing pujian. Wassanaa lan pengelem. Al-madha ing pujian, wassanaa lan pengelem, wassawaba lan ganjaran, al-'azima kang agung. Wassawaba lan ganjaran al-'azima kang agung, alladzi la yanqadhi kang ora tutuk. Apa sawab al-'azim? Atau apa alladzi? Wala yafna ora sirna apa alladzi lan ora sirna apa alladzi bi fadlillahi kelawan anugrahi Allah wa rahmati lan rahmati Allah. Wal khasiru utawi wong kang rugi. Wal khasiru utawi wong kang rugi mingkuli wajhin saking saben-saben arah atau saben-saben dalan. Utawi wong kang rugi mingkuli wajhin saking saben-saben dalan minal muridin saking pira-pira wong kang ngarepaken. Minal muridin saking pira-pira wong kang ngarepaken lidunya maring dunya. Alladzi yatahaqqaqu kang ngahaki sapa al-khasir. Kang ngahaki sapa al-khasir fi haqqihi dalam hake al-khasir. Al-wa'idu apa pengancam al-mazkur kang den tutur.
Al-wa'idu apa ancaman. Al-madhkur kang den tutur. Fil ayatin dalam ayat. Wa iya al-khosir alladhi iku wong. Yuridu kang ngarepaken sapa alladhi. Yuridu kang ngarepaken sapa alladhi ad-dunya ing dunya. Iradatan kelawan pengarep. Kelawan pengarep. Yansa kang lali sapa alladhi. Kang lali sapa alladzi fi jambiha ing dalam arai iradah. Fi jambiha ing dalam arai iradah lali al-akhirata ing akhirat. Fala yu'minu mongko ora iman sapa alladzi biha kelawan akhirat. Mongko ora iman sapa alladzi biha kelawan akhirat. Au yu'minu ta iman sawa alladzi wala ya'malu lan ora ngamalaken sapa alladzi laha kana akhirat. Fal awwalu mongko utahe kang pertama. Fal awwalu mongko utahe kang pertama yakni la yu'minu biha kafirun iku kafir. Khalidun kang langgeng finnari ing dalam neraka. Naudzubillah. Wasani utai kang kaping pindho yakni au yu'minu wala ya'maulaha. Wasani kang kaping pindho yu'minu wala ya'mal fasikun iku wong kang fasik. Marsumun kang den racuni bil khosari kelawan rugi. Marsumun kang den racuni bil khosari kelawan rugi. Bismillah, wasa'yu al-mashkur. Ini berkaitan dengan sebelumnya tentang ayat. Saya ulang sedikit di depan. Mangkana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasya. Barang siapa yang menginginkan dunia, kata Allah, maka akan aku beri dia di dunia ma nasya apa yang aku kendaki liman nuridu bagi orang yang aku kendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Yaslaha madhura. Kemudian dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, sekarang ini waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, wasa'a dan dia mengamal laha amalnya akhirat, wa huwa mu'min dan dia mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka sa'yuhum amalnya mashkura. Ini yang sekarang pembahasan apa maksudnya sa'yuhum mashkura. Wa sa'yu al-mashkur wa al-amal al-makbul. Yang dimaksud dengan sa'yu al-mashkur, amalnya yang mashkur itu adalah al-amal makbul, amal yang diterima. Al-mustaujibu sahibuhu al-madha was-sana was-sawab al-azim. Yani amal yang diterima, yang mana si pelaku atau orang yang mengamalkan tadi ini berhak mendapatkan pujian, sanjungan, pahala yang agung, yang mana tidak habis dan tidak berhenti dengan fadl dan rahmatnya Allah. Ini yang dimaksud dengan as-sa'yu al-mashkur dalam ayat di atas. Wal khasir min kulli wajhin minal muridin lidunya. Sedangkan orang yang rugi dari orang yang menginginkan dunia, yakni yang ayat yang awal, yakni mangkana yuridul ajilah gitu. Allazi yatahaqqaqu fi haqqil wa'id al-madhkur fil ayat. Orang yang rugi dari orang-orang yang menginginkan dunia, yakni orang yang berhak untuk mendapatkan ancaman yang disebut di ayat. Apa ancamannya? Ancamannya adalah neraka jahannam, yaslaha. Ini orang yang ingin dunia, diancam dengan dimasukkan ke neraka. Huwa, apa yang maksud dengan ayat tadi? Alladzi yuridud dunya iradatan yansa fi jambiha al-akhirah. Jadi bukan semua orang yang menginginkan dunia itu masuk ke neraka jahanam, enggak, tapi yang dimaksud dengan ancaman untuk orang yang ingin dunia adalah orang yang menginginkan dunia dengan keinginan sampai melalaikan akhirat.
Jadi dari pengennya duniawi, dia melalaikan akhirat. Dia bekerja siang malam sampai tidak sholat, sampai dia tidak mengeluarkan zakat, cerai ya. Mau waktunya haji, udah mampu, tidak mau haji. Puasa, tidak mau puasa karena sibuk bekerja misalnya. Nah, ini orang yang inginkan dunia, yang melalaikan akhirat ini yang mendapatkan ancaman neraka jahanam. Jadi bukan semua orang yang ingin dunia masuk neraka jahanam, tapi orang yang tertentu. Nanti orang yang lupa atau lalai fi jambiha karena menginginkan dunia, lalai terhadap akhirat. Fala yu'minu biha, sehingga dia tidak iman dengan akhirat. Karena sibuk dengan dunia, dia enggak iman. Au yu'minu biha, au yu'minu, atau dia iman, tapi wala ya'mal laha, dia tidak mengamal untuk akhirat. Jadi iman, cuma tidak mengamalkan. Fal awal kafirun. Yang pertama, yang orang yang sibuk dengan dunia, melalaikan akhirat, dia tidak iman, maka kafir. Dia kafir khalidun finnar. Kalau kafir dia kekal abadi di neraka. Wasani yang kedua yang au yu'minu wala ya'malu. Dia iman tapi tidak mengamalkan amalan akhirat. Ancamannya dia fasikun marsumun bil khosar. Dia fasik yang diracu dengan kerugian. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang melakukan dosa besar sekalipun satu kali itu sudah disebut fasik. Apa dosa besar? Misal mencuri satu kali, fasik udah. Apalagi ghosab, ada yang mengatakan dosa besar ya. Ini apa, rawan di pondok biasanya. Hati-hati jangan sampai ghosab. Kalau ghosab maka ya harus taubat. Kalau nggak taubat maka masuk fasik. Jadi jangan ghosab, jangan gampang-gampang apa ulima biridau jangan. Jadi jangan membuat gampang dengan dosa. Dosa kecil kalau diremehkan itu bisa besar. Apalagi dosa besar. Na'udzubillah kan. Ini fasik marsum bil khosar. Jadi dosa fasik itu melakukan satu kali dosa besar atau melakukan dosa kecil tapi berulang-ulang. Ini juga fasik. Melakukan dosa kecil tapi berulang. Apa? Misal dosa kecil. Ya banyak dosa kecil berulang-ulang maka fasik. Dan amal baiknya tidak mengungguli amal jeleknya. Artinya banyakkan amal jeleknya. Ini yang dikatakan fasik. Jadi fasik itu ada dua. Ada yang melakukan dosa besar sekalipun satu kali, fasik. Atau melakukan dosa kecil berulang-ulang kali. Dan dosa kecilnya ini lebih banyak daripada ketaatannya. Itu fasik. Maksud bil khosar. Jadi dari atas ini, dari ayat ini, kesimpulannya kita diwanti-wanti untuk menghindari dunia. Untuk mencintai dunia. Bukan dunia, tapi mencintai. Hubbud dunia, ra'su kullu khati'ah. Alamnya Sayyidina Ali. Jadi mencintai dunia itu adalah pakar atau kepala dari segala suatu kejelekan. Kejelekan itu semuanya sebabnya ada dari cinta dunia. Terus yang dimaksud dengan dunia itu apa? Wal muradu bidunya mazada alal hajat asyariyah. Suatu yang lebih dari kebutuhan syariah itu disebut dunia. Jadi kebutuhan kita sehari apa? Misal kebutuhan kita sehari makan cuma 3 kali, pakaian yang dipakai, selebihnya dunia. Untuk yang kebutuhan bukan dunia. Jadi yang dimakan itu bukan dunia. Jadi kita tidak boleh mencintai dunia, artinya yang melebihi dari kebutuhan. Udah cukup, yang penting hari ini cukup untuk makan, itu dunia. Makanya tidak cinta dunia itu apa? Zuhud. Zuhud itu mengambil cukup. Zuhud ani dunia itu maksudnya apa? Yaitu tarkul mail bil mahabbah. Dia tidak cinta dunia. Jadi bukan zuhud itu harus miskin, enggak. Zuhud itu pakainya harus compang-camping, harus apa? Biasanya kalau sufi kadang pakainya kotor, kayak enggak terawat. Enggak, jadi zuhud itu ukurannya dari hati, bukan dari dohirnya. Jadi tarkul mail bil mahabbah, la bi khuliyat, bukan dengan tidak ada harta. Enggak, jadi kadang banyak orang, mungkin orang miskin tapi pikirannya tiap hari dunia. Karena mikir nanti makan apa, besok makan apa. Ya kan? Jadinya bukan zuhud, sekalipun
dia nggak punya apa-apa. Terkadang orang kaya zuhud juga ada. Kadang dia mampu tapi dia nggak memikirkan, nggak mikir apa yang dimakan, nggak mikir apa, enggak. Intinya kembali ke hati. Patokannya apa? Patokannya misal, sampean atau saya misalnya. Ketika dikasih uang misal, berapa? 1 miliar misal. Suka, senang apa enggak? Senang, itu berarti cinta dunia. Ketika sampean uangnya hilang, berapa? 1 juta. Susah apa enggak? Susah, berarti ada cinta dunia. Kalau orang zuhud yang enggak cinta dunia, itu enggak ada mahabbah. Uang hilang ya enggak susah. Dapat uang ya enggak gembira, biasa aja. Dapat yang alhamdulillah, uang hilang ya susah, enggak susah, biasa aja. Nah itu baru patokannya di hatinya. Kalau masih uangnya hilang ada susahnya, nah itu berarti masih ada cinta dunia. Cuma seukuran apa itu yang enggak tahu. Yang tahu cuma kita dan Allah. Ada yang susahnya parah, berarti sangat cinta. Ada yang cuma susah, cuma sehari, besoknya lupa. Berarti cintanya sedikit. Jadi tergantung dari masing-masing. Yang tahu hanya kita, karena ini urusan hati. Jadi urusan hati itu orang lain tidak bisa. Urusan cinta itu cuma diri sendiri, orang lain tidak bisa. Kecuali memang diungkapkan, ya kan? Cinta tidak bisa tahu kalau kecuali diungkapkan. Sama kayak cinta dunia juga gitu. Yang tahu kita dan Allah. Jadi cinta dunia dan akhirat. Ini pembahasan di ayat ini. Jadi yang cinta dunia di sini diancam dengan apa? Neraka jahanam bagi yang cinta dunia dan dia sampai melalaikan akhirat. Jadi bukan berarti ayat ini menganjurkan kita untuk miskin, untuk enggak bekerja, enggak. Tetap bekerja, tetap nyari dunia dengan catatan tidak sampai cinta. Ya udah bekerja seadanya, enggak kepikiran dunia terus. Ada Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Man habba dunya wa saratuhu kharaja hubbul akhirah an qalbi." Barang siapa yang cinta dunia, dia cinta dan dia senang dengan dunia, maka akan kecintaan terhadap akhirat itu akan keluar dari hatinya. Dia bisa milih antara cinta dunia atau akhirat. Sulit untuk keduanya. Seperti yang kemarin makanya siapa kemarin? Yang Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim yang mengatakan pertemuan kemarin sudah disebutkan ad-dunya bintul akhirah. Dunia itu adalah putrinya akhirat. Jadi akhirat itu ibunya, ya kan? Faman aqada alal bin haruma alil Barang siapa yang menikahi putrinya, maka haram ibunya, ya kan? Kalau sudah cinta dunia, maka akhirat akan keluar, akan pergi. Masuk akal kan? Nanti kalau dunia dia mengejar dunia, akhirat akan pergi. Haram untuk dapatkan akhirat. Alhamdulillah. Bahkan ada imam mengatakan inamad dunya wal akhirah karujulin lahu imra'atan. In ardhaduma asqatul ukhra. Jadi dunia dan akhirat itu bagaikan seorang lelaki mempunyai 2 istri, punya 2 pasangan. Apabila satunya itu ridho, satunya enggak suka. Itu kalau dia suka atau cinta ke dunia, akhiratnya enggak suka. Seperti bayangan seperti itu. Ada yang mengatakan perbedaan hubbud dunya wal akhirah, perbedaan orang yang mencintai dunia dan akhirat itu annaka tara dunya awalan tsumma tuhibbuha. Apabila dunia itu kita melihat dulu, baru cinta. Pertama kali melihat dunia baru kita cinta. Kalau akhirat ini antuhibbuha qabla an taroha. Kita mencintai akhirat sebelum kita melihatnya. Kita kan belum melihat akhirat. Akhirat itu yang dimaksud di akhirat di ayat di atas adalah surga, jannah. Kita belum melihat surga, tapi kita mencintai surga. Itu. Jadi kalau dunia kita melihat dulu baru cinta, kalau akhirat cinta dulu, baru nanti akan bisa melihat. Terus bagaimana cara untuk kita mencintai akhirat tapi belum melihatnya? Sama kayak pasangan. Gimana cara kita cinta kepada pasangan tapi kita belum melihatnya? Ini ada 3 cara. At-tariqul fudha hubbut tafkir. Dia at-tafkir. Jadi cara yang paling utama adalah sering berpikir-pikir. Sering memikirkan surga. Biar kita cinta ke surga. Sama kayak kita cinta ke seseorang. Karena sering memikirkannya. Ini cinta. Sama. Orang yang kalau pengen cinta ke akhirat, cinta ke surga, harus sering mikir-mikir surga. Kenikmatan surga. Oh surga itu nanti nikmat. Bisa ketemu dengan kekasih. Bisa ketemu dengan Allah, Rasul. Bisa makan, minum sepuasnya dan lain-lainnya. Kenikmatan akhirat
atau surga yang enggak bisa disebutkan. Wa tariqul ukhra, cara yang kedua adalah intiza'u hubbid dunya minal qalb. Gimana cara cinta akhirat? Harus mencabut cinta dunia dari hati. Karena sulit untuk dikumpulkan antara cinta dunia dan akhirat itu dalam jadi satu, sulit. Seperti tadi. Jadi harus merelakan dunia, sedikit demi sedikit direlakan dunia, maka baru akan datang cinta akhirat. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, faya al-amal lil akhir. Harap mengamal untuk akhirat. Ya udah, memikir-mikir akhirat sulit misal. Mau mencabut cinta dunia mungkin masih sulit. Maka cara yang ketiga adalah udah pokoknya amalan akhirat dilakukan. Sholat fardu dilakukan, yang sunnah-sunnah dilakukan, yang haram dijauhi, yang makruh dijauhi. Ini semua nanti otomatis sedikit demi sedikit akan menimbulkan cinta ke akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin pasine utawi pira-pira amal iku bin niyati, iku kelawan pira-pira niat. Innamal a'malu angin pasine utawi pira-pira amal iku bin niyati, iku kelawan pira-pira niat. Wa innama angin pasine likul imri'in iku manfaat kadue saben-saben awaan. Wa innama angin pasine likul imri'in iku manfaat kadue saben-saben wong awa-awaan mau tawi perkara nawa kang wis niat sapa imri'in. Mau tawi barang nawa kang wis niat sapa imri'in. Faman mangko tawi sapane wong kanat iku ana hijratu apa hijrah iman ila Allah iku maring Allah wa rasul lan utusane Allah. Fa hijratu mangko tawi hijrah iman ila Allah iku maring Allah wa rasul lan utusane Allah. Wa man utawi sapane wong kanat iku ana hijratu apa hijrah iman. Waman tawi sapane wong kanat iku ana hijratu apa hijrah iman ila dunya maring dunya yusibuha kang ngenani sapa manha ing dunya awi imra'atin utawa wong wadon yang kihuha kang nikah sapa manha ing imra'ah fa hijratu mongko tawi hijrah iman ila ma iku maring barang ajal kang wis hijrah sapa man ilahi maring ma akhbara awi khabar sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu stune kelakuan la amala iku ora ana amal iku wujud illa an niyatin angin saking niat wa annal insana lan stune menungso iku biasa bima iku kelawan milang-milang perkara nawa kang niat sapa insan yusabu den ganjar sapa insan wa yujzalan den wales sapa insan yusabu den ganjar sapa insan wa yujzalan den wales sapa insan in khairan lamun bagus fa khairun mangko iku bagus wa in syarran lamun ala fa syarrun iku mangko iku ala. Faman mangko tawi sapane wong hasunat iku bagus niatu apa niat iman hasuna mangko bagus amalu apa amal iman la mahalata hale pasti waman tawi sapane wong khabuthat iku ala niatu apa niat iman khabutha mangko ala amalu apa amal iman la mahala tahli pasti wa in kana senajan ono apa ma fis surati dalam bentuke thayyiban iku bagus kalladzi kaya wong ya'malu kang nglakoni sapa alladzi as-sholihati ing pira-pira perkara bagus tasannuan kana gawe lil makhlukin maring pira-pira makhluk
lil makhlukin maring pira-pira makhluk. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, ini hadis yang sudah sangat tidak asing bagi kita semua. Amal itu tergantung niatnya. Seluruh amal itu tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seorang itu akan bermanfaat baginya apa yang ia niati. Jadi tergantung dari niatnya masing-masing. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk duniawi, yusibuha yang akan ia dapat, awi imra'atin yang kihuha, atau perempuan yang akan ia nikahi, fa hijratu ila ma haja ilahi. Maka hijrahnya apa yang ia hijrahi, yang ia dapat apa yang ia tuju. Jadi kalau hijrahnya itu waktu itu memang niatnya karena memang ikut Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau hijrahnya ada tujuan lain, maka yang didapat apa yang ia tuju. Karena pada waktu itu ada salah seorang sahabat itu hijrah, senang hijrah karena dia ada kenalan atau mengenal seorang perempuan yang ada di kota Madinah. Dia tinggal di Mekah, ketika mau hijrah dia senang. Barangkali nanti bisa nikah dengan perempuan yang ada di Madinah. Maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang ia niati. Kalau niatnya nikah ya nikah. Kalau niatnya memang hijrah ya hijrah, ya pahala. Ayat ini, bukan ayat ya, hadis. Jadi kitab ini sangat bagus ya. Jadi diawali dengan awal ayat yang mendorong kita untuk tidak cinta dunia. Dan mendorong kita untuk cinta akhirat. Setelah Al-Quran baru disusul dengan hadis. Hadis diawali dengan hadis tentang niat. Karena segala amal tergantung dari niat. Jadi kita mondok itu harus menata niat awal dahulu. Kita harus niat yang di awal. Akhbara SAW annahu la amala illa niat. Tidak ada amal kecuali disertai dengan niat. Coba, semua amal ibadah itu ada niatnya. Mulai dari Sholat ada niat, nggak ada niat nggak sah. Sholat, zakat butuh niat, nggak niat nggak sah. Apalagi puasa harus niat. Apalagi haji, ini ada niatnya semua. Wa annal insan bihasabi ma nawa yusabu wa yujza. Manusia itu dia dapat pahala tergantung dari apa yang ia niati. Jadi semakin banyak yang ia niati, maka semakin banyak pahala itu. Contoh, sampean duduk di masjid. Dapat pahala apa enggak? Enggak. Kalau niati itikaf dapat pahala. Sampean sholat misal sekarang jam berapa? Jam 8. Sholat masuk ke masjid. Sholat diniati sholat duha. Diniati sholat tahiyatul masjid. Diniati sholat misal habis wudu, niatul wudu, sunatul wudu. Diniati sholat, sunat taubat. Di satu sholat dengan 4 niat, maka sekalipun cuma 2 rakaat, dapat pahala 4. Orang yang niat 4 rakaat misal, tapi niatnya 1, niat sholat duha 1 kali, maka dia dapat yang 4 sudah. Dengan orang yang 1 kali niat, 1 kali sholat, tapi niatnya banyak, maka pahalanya beda. Makanya, bihasa imana wa yusabu wa yujza. In khairan fa khairan. Apabila niatnya bagus, maka asalnya ini ingkana amalu khairan fajazau khairun. Dibuang. Karena dari isimnya dibuang. Ingkana amalu khairan. Jadi apabila amalnya bagus, maka balasannya bagus. Apabila amalnya jelek, maka balasannya juga jelek. Faman hasunat niyatu hasuna amalu la mahala. Barang siapa yang niatnya ini bagus, maka amalnya pasti bagus. Niatnya bagus, maka amalnya pasti bagus. Sebaliknya, waman khobusat niyatuhu khobusa amaluhu la mahalah. Kalau niatnya buruk, maka amalnya juga buruk. Wa inka nafis surati thayyiban. Sekalipun bentuknya bagus. Seperti apa? Kalladzi ya'malu sholihat tasannu'an lil makhlukin. Seperti orang yang berbuat baik karena mengharap tasannu' lil makhlukin. Dapat simpati. Dapat apa? Dapat perhatian dari makhluk. Seperti misal,
Biasanya kalau hampir pemilu banyak orang yang dermawan, ya kan? Kalau memang niatnya emang sodakonya untuk memberantas kemiskinan, untuk membantu orang miskin ya, tidak apa, ada pahala. Tapi kalau niatnya supaya dipilih, supaya dikenal baik, ya maka tidak ada pahala. Jadi tergantung dari niatnya. Jadi hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, ini hadisnya emang pendek, tapi memiliki makna yang sangat panjang. Bahkan katanya apa? Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, hadzal hadits thuluthul ilm. Hadis ini adalah sepertiga ilmu. Di sepertiga ilmu ini ada di hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Ya, karena semua amal ibadah itu ada niatnya. Baik fardu, sunnah ada niatnya. Bahkan mubah kalau diniati maka menjadi pahala. Sampean makan, ada pahala apa enggak? Enggak. Tapi kalau sampean saya makan niat supaya nanti sekolah saya enggak lapar kuat, supaya nanti saya jamaah ini enggak kelaparan, dapat pahala. Minumnya diniati, dapat pahala. Saya niat minum supaya kuat ibadah, supaya nanti enggak kehausan, dapat pahala. Semua dengan niat maka dapat pahala. Juga thalabul ilm, sampean thalabul ilm niatnya apa? Saya niat supaya dapat ijazah. Selembar kertas. Buat apa ijazah itu? Ya kan? Belum tentu ijazah itu bisa membantu sampean. Tapi kalau sampean niatnya untuk menghilangkan kebodohan, minimal untuk menghilangkan kebodohan, supaya saya enggak jadi orang bodoh, maka dapat pahala. Sampean niat supaya anfa'uhum linnas. Saya nanti kalau saya jadi orang alim, saya akan berdakwah biar di desa saya enggak ada orang yang bodoh misal. Maka dapat pahala sesuai dari niatnya. Jadi ada sepertiga dari ilmu. Bahkan katanya Imam Syafi'i, yadkhulu fi sab'ina baban. Hadis innamal a'malu binniyat ini masuk dalam 70 bab. 70 bab ini masuk semua dalam hadis innamal a'mal binniyat. Bahkan Imam Abu Dawud ini nisful ilm. Jadi bukannya sepertiga, separuh ilmu itu ada di hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Jadi ada cerita di zamannya Bani Israel, ada seorang waktu itu musim kemarau, musim panas, jadi paceklik ya. Itu dia melihat ada tumpukan pasir. Di hatinya dia mengatakan, seandainya pasir ini berupa gandum atau seandainya pasir ini berupa beras, yakni makanan, saya kasihkan, sedekahkan semuanya ke orang-orang yang sekarang lagi membutuhkan. Itu di hatinya. Tapi hatinya sidqun niat ya, bukan hanya sekedar ngomong ya. Kadang-kadang orang nanti kalau saya kaya, saya pengen sedekah ini. Cuma ngomong toh, ketika kaya sungguhan enggak. Maka sini ya bukan sidqun niat. Dia ini di zamannya Bani Israil ada ketika melihat tumpukan pasir, seandainya pasir ini adalah makanan, niscaya saya sedekahkan semuanya ke orang yang membutuhkan. Maka ada wahyu turun kepada nabinya Bani Israil supaya menyampaikan bahwasanya Allah telah menerima sedekahmu. Betul dia tidak sedekah, tapi di catatan amal kebaikan dia tercatat sebagai orang yang sedekah sebanyak tumpukan pasir itu. Bayangkan, dengan sebab niat. Gak ada amal tapi niat. Tapi niatnya sungguhan. Itu, jadi niat tidak diamalkan itu masih dapat pahala. Apalagi kalau diamalkan. Ini kan ada hadis man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Orang yang ingin berbuat baik dan dia tidak mengamalkan, maka dapat pahala 1. Tapi kalau dia mengamalkan, wa in hamma biha fa amilaha katabahu Allah indahu asyu hasanat ila sab'i mi'ati dhifin ila at'afin katsirah. Kalau dia ingin, seandainya saya punya gunung pasir ini, saya akan sedekahkan. Ternyata dia kaya, disedekahkan, maka dia mendapatkan pahala 10. Jadi kan kalau tidak mengamalkan 1 ya. Kalau mengamalkan 10 sampai 700 bahkan lebih. Jadi lipat gandanya sangat banyak. Makanya perbanyak niat. Saya niat nanti saya kalau pulang saya mau sedekah ke orang fakir miskin, saya mau mengajar, saya mau perbanyak niat. Kalau sampai tidak melakukan, dapat pahala tetap. Kalau melakukan dapat pahala 10 kali lipat bahkan sampai 700.
Tapi ya wa isyaratul lisidqi niat Allah yukadzibal amal. Nah, ini. Syaratnya niat itu dikatakan sidik, jujur adalah tidak berbohong. Artinya apa? Misal orang faman yatlubul ilma masalan wa yazmu anna niyatahu fi tasdi ayyamal wa yu'allim fa illam yaf'al dzalik inda tamakkun minhu fa niyatuhu shadiqah. Orang niat sekarang kita mondok. Saya niat nanti kalau pulang saya ingin ngajar. Saya ingin mengamalkan ilmu saya. Kemudian setelah sampean ternyata boyong, sampean tidak mengamalkan ilmunya, sampean tidak mengajar, maka di sini niatnya ghairu shadiqah. Artinya nggak ada pahala, karena niatnya nggak benar, hanya sekedar ngomongnya. Maka di sini yang tahu niat itu benar apa enggak, ya kita sendiri sama Allah. Ini nggak bisa kita membohongi malaikat. Saya niat nanti biar dicatat baik, ya enggak. Sampai niatnya itu benar apa enggak. Jadi niat itu bukan di lisan, tapi di hati. Ada yang mengatakan ada hadis niatul mukmin khairum min amali. Niatnya mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Padahal kali ada niat amal qalbi. Niat itu kenapa kok niatul mukmin khairum min amali? Karena niat itu adalah amalnya hati. Wal qalb asyraful jawari. Hati itu paling mulianya anggota tubuh. Paling mulia anggota tubuh adalah hati. Makanya niat itu lebih paling utama karena niat mukmin lebih baik daripada amal karena niat itu amalnya hati. Fakana amalu khairun min amali. Maka amalnya hati ini jelas lebih baik daripada amalnya anggota yang lain. Wa anna niyat tanfa'u bi mujarradiha. Wa amal jawari biduni niyat la naf'alha. Jadi niat itu bisa bermanfaat sekalipun tanpa amal. Seperti tadi, orang yang punya niat, kemudian dia tidak bisa mengamalkan karena tidak mampu, maka dia dapat pahala. Seperti contoh yang ada di Bani Israil tadi. Tapi, kalau a'malul jawarih, amal-amal anggota tubuh, tanpa niat, maka tidak bermanfaat. Seperti sampean sholat, tidak niat, tidak pahala. Enggak. Sampean puasa, tapi tidak niat, tidak dapat pahala. Hanya dapat lapar. Tapi sampai niat puasa, sekalipun nggak puasa, ada pahala. Contohnya, misal, ketika awal bulan, itu kan niat, kalau Imam Malik itu dianjurkan niatnya itu di awal bulan. Diniati saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya kan? Jadi biar nanti seandainya hari kedua, ketiga dia lupa tidak niat, maka dia tetap mendapatkan sah sholatnya, sah puasanya. Karena dia sudah niat. Nah, faedah lagi, kalau dia sudah niat mengikuti Imam Malik, dia niat 1 bulan puasa penuh. Ternyata oleh Allah misal ditakdirkan untuk wafat 2 hari, 3 hari dari Ramadan wafat. Sisanya kan tinggal 27. Dia dapat pahala 27 puasa. Sisanya itu. Sekalipun tidak puasa, dapat pahala. Berkat apa? Berkat niat. Karena di awalnya saya niat puasa 1 bulan. Ternyata umurnya nggak sampai 1 bulan. Maka dia tetap mendapatkan pahala 1 bulan. Sama yang sudah niat dari sekarang. Saya niat puasa Ramadan. Sekarang kan Dzulhijjah ya. Saya niati puasa Arafah misal. Nanti kalau kita puasa maka dapat pahala berapa? 10 kali. Bisa sampai 700. Karena wa in hamma tadi kan hadisnya. Kalau ternyata kita ditakdirkan tidak puasa, misal ditakdirkan Pak sakit atau ada udzur yang lain, maka berkat niat kita dapat pahala. Itulah keutamaan dari niat. Wa akhbara alaihi salatu wassalam wallahu a'lam bishawab. Semoga mendapatkan manfaat ala hadiniyah wa ala ma nawa salafus salih. Syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana
وقراباتي لنا في ديننا فاعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا اللهم صل على سيدنا محمد